Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita mau mengenang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Kita sebagai keluarga dan bagian dari keluarga Gereja Baptis Pertama, kita akan bersama-sama menyambut Jumat Agung dan Paskah tahun 2020 ini. Memang kita tidak bisa berkumpul bersama di gereja karena kita harus tinggal di rumah masing-masing dalam rangka memutus penularan virus corona COVID-19. Tetapi kita bisa memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah di rumah kita masing-masing. Kita akan berdoa bersama-sama, kita bersyukur atas kemurahan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kemurahan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Engkau yang sudah menyelamatkan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Dan kami percaya anugerah-Mu juga tercurah dan dilimpahkan bagi banyak orang, khususnya jemaat Tuhan yang saat ini bersama-sama terus mengingat kasih anugerah-Mu di dalam Kristus. Pada saat ini kami serahkan, saat kami ingin terus mengenang penderitaan, pengorbanan, kematian Tuhan Yesus di kayu salib bagi pengampunan dosa manusia dan dosa kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebuah lagu mengingatkan kepada kita tentang salib Tuhan. Bila ku ingat salibnya. Kita adalah gereja, dan gereja merupakan kumpulan dari orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, termasuk di dalamnya keluarga-keluarga orang percaya. Kita berkumpul bersama-sama di satu tempat, tetapi kita juga dapat
berkumpul di rumah masing-masing, dan kita bersatu dalam tujuan yang sama untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang menderita mati di kayu salib, ganti kita orang-orang berdosa dan semua umat manusia, karena semua orang telah berbuat dosa, dan supaya oleh iman kepada kematian dan kebangkitan Yesus, setiap orang yang percaya dapat diselamatkan. Saat malam menjelang kematiannya, Tuhan Yesus bersama-sama muridnya mengadakan perjamuan malam menyambut Paskah. Dan sejak saat itu ia memerintahkan kita untuk melakukannya. Dan setiap kali kita melakukannya, mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus, mengenang penderitaan dan kematiannya di kayu salib, dan memberitakannya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita bersyukur karena penderitaan dan kemurahan Tuhan Yesus pada hari Jumat Agung digantikan dengan kemenangan, yaitu kebangkitannya pada hari Minggu Paskah. Yesus tidak hanya menderita dan mati ganti dosa-dosa kita yang percaya, tetapi juga Dia bangkit menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang menjamin keselamatan kita. Ia naik ke surga untuk menyediakan tempat di surga, supaya setiap orang yang percaya suatu saat kelak dapat berkumpul dengan Bapa di surga dalam sukacita dan kebahagiaan abadi. Saat kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus, mari kita merenungkan sebuah lagu, Salib Hina, gambaran dari pengorbanan Tuhan yang begitu menderita karena dosa-dosa kita. Atas bukit yang jauh tampak salib hina, lambang dari sengsara celah. Pada salib itu Tuhanku terpaku menebus dosa isi dunia. Aku kasih akan salibnya hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memandang salibnya sampai ku terima mahkotaku. Dunia mencela, salib hina
Yesus mati dan ku tertebus. Aku kasih akan salibnya, sampai tibaan ajalku. Ku tetap memegang salibnya, sampai ku terima mahkotaku. Pada salib itu ku tetap setia. Pada salib itu ku tetap setia, walau aku juga dicela. Satu saat kelak aku kan bersorak dalam surga yang indah mulia. Aku kasih pada salibnya, aku kasih akan salibnya, hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya, sampai ku terima mahkotaku. Untuk mengenang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan. Dan sebelum waktu itu tiba, kita terus mengenang penderitaan dan kematiannya sebagai korban penebusan atas dosa-dosa kita. Mari kita menikmati dan masuk bersama dalam perjamuan untuk mengenang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, sebagaimana diperintahkan kepada kita. Dan saat kita makan minum perjamuan, kita mengenang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus sebagai korban penebus atas dosa-dosa kita. Kita juga terus mengingat akan kebangkitan Tuhan Yesus menjadi jaminan keselamatan, karena Ia Tuhan yang hidup. Mengingat kedatangannya yang kedua kali, mengharapkan kedatangannya, menjadi pengharapan karena Ia setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang. Kami ingin mengenang pengorbanan Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib dan kematiannya melalui roti dan anggur yang Tuhan perintahkan kepada kami untuk kami melakukannya. Dan setiap kali kami melakukannya, kami mengingat akan penderitaan pengorbanan Tuhan Yesus. Kami datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Kita datang kepada Tuhan dengan penyerahan diri sepenuhnya dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan,
ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan oleh karena pengorbanannya menggantikan kita, kita diselamatkan. Dan oleh karena iman kita, kita masuk dalam baptisan, dipersekutukan dengan tubuh Kristus, gerejanya. Dan kita, setiap kali kita makan minum perjamuan Tuhan, kita mengenang penderitaan dan kematiannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti melambangkan darah tubuh Kristus yang diserahkan sebagai korban. Tubuhnya hancur, disalibkan, menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa kita. Dan setiap kali kita makan roti, melambangkan tubuh Yesus yang dikorbankan untuk penebusan dosa kita. Mari kita makan. Demikian juga ia mengambil cawan. Dan sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur adalah lambang dari darah Yesus yang ditumpahkan, yang tercurah bagi pengampunan dosa kita. Dan setiap kali kita minum anggur, merayakan kasih Tuhan, kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Mari kita minum anggur lambang darah Yesus yang tercurah untuk pengampunan dosa kita. Amin. Mari kita akan menyanyikan sebuah lagu dan kita mau berterima kasih oleh karena kemurahannya kepada kita.
jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya. Darahnya ditumpahkan melalui pengorbanannya di kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kami. Kami bersyukur karena setiap kali kami makan minum perjamuan, kami mengenang pengorbanan Tuhan Yesus. Teguhkan iman kami dan biarlah kami boleh terus percaya, berharap akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu yang menjadi pengharapan kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu dan atas kesempatan kami boleh mengingat dan mengenang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan pada waktu yang akan datang kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.